Maka salah kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un hanya dibaca untuk orang yang meninggal. Salah. Dahulu para salaf, orang-orang soleh terdahulu, hilang sendalnya, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada itu dia berpikir kayaknya salah sendal orang ini. Tidak ada. Karena dia bilang, sudah, jangankan sendal, nyawaku saja milik Allah. Tapi kalau kita sekarang hilang sendal, dicari, habis itu berfatwa sendiri. Apa fatwanya? Fatwa yang paling menyesatkan adalah dia bilang begini, mungkin salah pakai itu orang. Biar kita jelaskan apa perbedaan antara musibah yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia dan musibah yang dipilihkan oleh Allah. Musibah itu diambil dari kata bahasa Arab, persis sama dengan hikmah. Hikmah itu diambil persis dari bahasa Arab. Hikmah surah Luqman ayat 12. Wa laqad atayna Luqman al-hikmah. Al-hikmah Luqman ayat 12. Di Al-Baqarah juga ada. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Buka surah Luqman ayat 12. Biar faham. Kita mulai dari kata hikmah. Maka ada sifat Allah namanya Al-Hakim. Hakim itu bijaksana. Jadi jangan pernah menghukumi keadaanmu dalam kesulitan dengan mengatakan Allah tidak adil. Padahal bisa jadi sulitmu itulah yang membuatmu kaya di keesokan harinya. Bisa jadi bangkrut hari ini menjadi sebab muasal kamu punya harta yang tidak habis dimakan 7 turunan. Bisa jadi dihina hari ini, direndahkan hari ini. Bisa jadi menjadi awal sebab engkau rajin sholat, engkau tahajud, engkau duha, engkau ngaji, lalu kemudian engkau dimuliakan 7 tahun ke depan. Saya tidak pernah lihat orang kaya yang saya kenal sampai detik ini, orang cerdas sampai detik ini, orang yang sukses sampai detik ini, kecuali ada untold story di belakang layar mereka. Cerita-cerita yang tak terungkap di media. Itu karena ada hal yang dia lakukan yang diambil dari sebuah hikmah. Ini satu ayatnya, lihat. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Al-hikmah kalau diterjemahkan di sana itu hikmah. Susah dibilang pelajaran karena hikmah itu bukan pelajaran. Susah juga diartikan dengan kebaikan. Tidak bisa. Kebaikan hasanah. Hikmah itu secara sederhana, kalau mau didefinisikan dengan bahasa Indonesia, adalah suatu kejadian yang diambil pelajarannya dengan baik, lalu menjadikan orang yang mengambil pelajaran ini menjadi lebih taat, menjadi lebih saleh setelah dia terkena kejadian ini. Itu hikmah. Jadi tidak bisa didefinisikan dia hanya sekedar dengan mengatakan subhanallah, diambil hikmah. Apa hikmah? Yang ambil pelajaran. Tidak bisa. Bahasa Arab itu bukan seperti bahasa Indonesia yang diterjemahkan kata per kata. Tidak bisa. Sama kalau kita bilang musibah, tidak bisa kita bilang ujian. Tidak bisa. Lain. Nanti saya akan paparkan ayat-ayatnya. Coba lihat ayat pertama ini. Luqman ayat 12. Sungguh kami benar-benar telah memberi hikmah pada Luqman. Apa itu? Kata Allah, anishkur lillah. Bersyukurlah engkau pada Allah. Apa hubungannya hikmah dengan bersyukur? Ternyata besar. Orang yang paling banyak bersyukur pada Allah, itulah orang yang paling banyak mengambil hikmah dalam kehidupannya. Dan menarik,
Sampai pada titik orang yang paling banyak mengambil hikmah, paling banyak bersyukur atas musibahnya. Bayangin, bersyukur atas musibah. Pasti lain-lain kita dengar, pasti menarik kita, unik kita dengar di telinga kita, ikhwan dan akhwat sekalian. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam ilmu agama kita, bersyukur bersyukur atas musibah, hikmah. Lihat perintah Allah kepada Luqman alaihissalam, anishkur lillah wa man yashkur. Siapa yang bersyukur? Fa innama yashkuru li nafsi. Yang bersyukur itu dia bersyukur untuk dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa yang kufur, sungguh Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Hikmah. Bahkan di saat-saat Luqman diberikan hikmah, sungguh kami telah berikan pada Luqman hikmah, bersyukurlah pada Allah. Masuklah suatu istilah dalam agama kita yang sangat indah, bersyukur di atas musibah. Makanya Nabi ketika ada sesuatu yang dia tidak suka di hatinya, teman-teman, doa yang paling banyak dibaca Nabi itu alhamdulillah ala kulli hal. Nabi tidak senang dengan sesuatu ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Sakit, alhamdulillah ala kulli hal. Ada sesuatu yang tidak mengenakkan mata, alhamdulillah ala kulli hal. Sesuatu yang tidak sesuai harapan, alhamdulillah ala kulli hal. Ditanya keadaannya, padahal dia lagi berdarah-darah di Taif, alhamdulillah ala kulli hal. Apa arti alhamdulillah ala kulli hal? Ini hadis. Kata Nabi SAW, jika Nabi mendapatkan musibah, jika Nabi mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan hatinya, beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Zul, cari Zul, tulis alhamdulillah, hadis alhamdulillah ala kulli hal. Kamu ketik aja pakai bahasa Indonesia, alhamdulillah ala kulli hal, nanti keluar hadisnya. Dan jika beliau mendapatkan sesuatu yang nikmat, beliau bilang begini, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau yang nyaman-nyaman beliau bilang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan, kesalehan. Tapi kalau dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Hal itu keadaan. Makanya kalau ada orang nanya kabarnya orang, nanya keadaannya, bilangnya biasanya kaifa haluk. Hal itu keadaan. Sudah? Jadi lihat teman-teman ya, Masya Allah dalam bahasa. Nah ini adanya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah. Iya. Coba diangkat awal hadisnya. Nah ini mulai dari sini. Nah dari Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan ini. Nabi SAW ketika melihat mendapatkan sesuatu yang disukai, kalau ada yang dia suka, beliau mengatakan, dan kata para ulama yang baca doa ini ketika ada sesuatu yang dia suka, maka Allah tambah dengan sesuatu yang lebih dia suka setelah dia ucap ini. Apa dia bilang? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Coba ikut saya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi ada 5 kata dia. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Sudah hafal? Coba hafalkan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan, atau segala kebaikan jadi sempurna. Baca doa ini ditambah lagi kebaikan yang lain. Baca lagi doa ini ditambah lagi nikmat yang lain. Baca lagi, ini sunnah. Banyak orang tidak hafal. Bahkan mungkin sebagian kalian baru tahu. Coba difoto ini, difoto, digedekan, besarkan, besarkan. Biar pada hafal. Saya mau kita pulang bawa ilmu dan praktek. Dengar amal, dengar amal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya. Sudah hafal laki-lakinya? Foto ki, jangan malu-malu. Ya.
Yang begini cara memfoto, begini, cara begini. Jangan malu-malu, untuk ilmu tidak apa-apa. Tidak akan memalukan kalau orang lihat kamu angkat ini kemudian kamu foto, terus kamu merasa, kalau saya yang angkat kamera saya berarti orang tahu saya belum hafal. Tidak apa-apa. Begitulah memang penuntut ilmu. Jangan malu untuk dikatakan tidak tahu. Yang bahaya merasa tahu sampai rumah dia bingung. Di mana lagi dicari itu tadi? Apalagi websitenya? Sudah? Coba ikut saya. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba dengan akhwatnya. Coba tutup dulu layarmu. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hanya milik Allah. Alladzi, yang bi ni'matihi, dengan nikmatnya, tatimmus shalihat, sempurna. Tatimmu itu itmam itu menyempurnakan. As-shalihat, segala kebaikan. Coba alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bagus. Ikhwannya, alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba ikhwannya sendiri, saya tidak ikut. Coba 1, 2, 3. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Coba sama-sama. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Beginilah dulu caranya Nabi ngajar sahabat. Ada ayat turun, tidak ada tulisan, apalagi proyektor, tidak ada. Nabi diktekan. Coba kamu baca Abu Hurairah, ya Abdullah bin Umar, kadang-kadang ya Ibnu Mas'ud, dikatakan ya Abdullah bin Mas'ud, disuruh baca supaya diperbaiki. Bahkan di zaman Nabi, teman-teman, ketika Nabi bicara, ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Dia nyatat. Ketika dia nyatat, Nabi bilang, jangan catat. Saya takut kamu tidak bisa bedakan mana perkataan saya dan mana perkataan Allah. Dilarang mencatat. Maka Masya Allah, sampai meninggal Nabi, tidak ada satupun sahabat punya catatan. Sampai Nabi meninggal, teman-teman. Ustaz, terus Quran dari mana? Karena banyak penghafal Quran sudah meninggal, maka Abu Bakar kumpulkan para penghafal. Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan beberapa sahabat yang lain. Dinamakanlah mereka di awal-awal menjadi kutabul wahyi, para penulis wahyu. Kenapa? Karena di zaman Nabi mereka yang paling kuat hafalannya. Sering disuruh Nabi membaca, sering disuruh Nabi menjadi imam, sering disuruh Nabi untuk membacakan Al-Quran di hadapan para sahabat. Bayangkan itu, Nabi meninggal dan para sahabat masih ingat hafalannya. Kenapa? Dengan metode namanya talqin. Inilah yang kami praktekkan barusan, yang kalian ikuti, namanya talqin. Cuma bedanya ini doa. Kalau Nabi biasanya Quran, ayat turun, dibaca, suruh ulang. Alhaakumut takatsur, didengarin oleh sahabat. Nabi ulang lagi, alhaakumut takatsur. Wailul likulli humazatin lumazah, wailul lil mutaffifin. Dibaca Nabi, didengarkan, dihafal, itu ilmu. Masya Allah. Makanya teman-teman, kalau saya bilang ikut jangan malu-malu. Nanti menyesal kalau tidak hafal. Karena tidak akan ada yang bisa belajar 2 orang. Orang yang tidak akan pernah bisa belajar dan tidak akan pernah bisa dapat ilmu 2 orang. 1 orang sombong, 2 orang pemalu. Maka dia tidak akan bisa belajar. Kalau dia sudah merasa pintar, bahkan kalau misalkan kalian sudah tahu tadi ini doa, ikuti saja. Saya sudah hafal Ustaz, baca saja. Tidak ada ruginya kamu baca. Karena doa ini ucapan Nabi. Semua ucapan Nabi pasti jadi pahala.
Oke, terakhir. Alhamdulillah. Nah, ini baru keras suaranya. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nah, namun lihat tuh di bawahnya. Namun jika Nabi menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai, tidak dia suka di hatinya, maka apa dia baca? Pendek. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Foto. Iya. Jangan malu-malu foto. Iya. Jangan terbalik ya. Dapat ujian bilang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salah. Terbalik. Ujian ini kalau nikmat yang tadi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Karena kalau tertukar yang bingung malaikat. Ini mau dapat pahala sunnah tapi salah doanya. Sudah, ini hadisnya Hasan. Dihasan oleh Albani, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya Sunan Ibnu Majah. Sudah, baik. Kalau dapat musibah bilang apa? Coba ikut saya. Alhamdulillah ala kulli hal. Oke, sekarang saya mau ngajak kalian dapat pahala. Gimana cara dapat pahalanya, Ustaz? Buka handphonenya. Oke, ada Instagram, ada TikTok. Bikin 1 menit, versi 1 menitnya aja. Seperti ini. Namanya story. Sudah story? Story saya. Share, tag temanmu yang lagi banyak masalahnya. Sama tag juga temanmu yang lagi dapat nikmat. Sudah? Oke? Sekarang. Karena kalau tidak lewat ini. Saya akan dan ini cuma 1 menit 30 detik. Sudah? Jangan dulu di story sampai saya bilang mulai. Oke? Siapkan saja dulu. Mau IG, mau TikTok, tag dia. Yang dapat nikmat nanti dia baca di sini. Yang dapat ujian nanti baca di sini. Oke? Sudah? Kamera, handphone. Sudah siap? Baik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diucapkan ketika beliau dapat nikmat. Yang baca ini ketika dapat nikmat, ditambah nikmatnya dan diberkahi nikmat yang lalu. Dan kalau dia dapat ujian, dia baca doa ini. Kalau dia baca doa ini, dimudahkan dia untuk sabar dan ridho dan diganti ujiannya dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau dapat nikmat, Nabi bilang alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna semua kebaikan. Dan kalau dapat ujian, beliau membaca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Rutinkan, amalkan, insyaallah berkah. Oke, tag sekarang, tag dia. Tag memang. Ces, begini, bahasamu pakai bahasa tak masing-masing. Ces, saya tahu lagi banyak ujianmu. Ini mau kau baca nak? Tes. Tag temanmu. Boleh juga tag ke saya. Kalau di IG saya boleh, di Umfa Channel juga boleh. Ini nih, media partner nih, Umfa Channel, UMFA Channel. Tag nanti di repost. Kalau Umfa Channel semua ikhwan akhwat di repost. Saya kalau di IG saya cuma ikhwan yang di repost, akhwat tak di repost. Sudah? Umfa Channel atau Baitul Mal Amanah Hijrah atau Project Dakwah Markas Hijrah, tag boleh, nanti di repost story tak semua. Sudah? Yang paling penting tag temanmu yang kau tahu dia lagi ada masalah, kasihan. Iya. Lagi dilamar sama laki-laki yang dia suka, ternyata ditolak sama bapakmu sendiri. Ya, tag Tommy juga. Bilang Ki, sabar Ki. Ya. Sudah? Baik. Oke, kita lanjut. Di dalam surah Al-Baqarah ada yang dinamakan dengan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah. Ternyata hikmah itu adalah sesuatu pemberian dari Allah, yang kalau diberikan kepada hamba, maka hamba itu akan menjadi orang yang paling banyak kebaikan yang dia dapat. Buka surah Al-Baqarah ayat 269. Tampilkan Kak Zul. Al-Baqarah 269.
Di surah Al-Baqarah ayat 269. Itu ada ayat Allah bunyinya begini. Ini bagus banget ayatnya, Masya Allah. Kata Allah seperti ini. Yu'til hikmata man yasha. Siapa yang Allah berikan hikmah, jadi dia bisa mengambil sebuah kesimpulan dari apa yang Allah takdirkan untuknya, pelajaran berharga dari apa yang Allah tetapkan kepadanya. Wa man yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan hikmah itu, faqad utiya khairan katsira. Sudah? Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Mari kita menjadi orang-orang yang mengambil hikmah. Coba dikecilkan sedikit, itu terpotong ayatnya, Zul. Oke, sekarang kita ngaji. Ini ayat wajib dihafal. Kalau ketemu musibah, biar bisa ngambil hikmah, hafal ayat ini. Al-Baqarah 269. Ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Sampai enggak ini? Enggak nyampe ya? Ada ini enggak, guys? Enggak ada. Oke, enggak apa-apa. Ya, tandain, Zul. Yu'til hikmata man yasha. 1 2 3. Bagus. Ngaji ya biar berkah. Dan setiap hurufnya itu 10 pahalanya. Jadi kalau kamu nggak ngaji, cuma liatin aja, kamu nggak dapat pahala. Kalau mau dapat pahala, jadi pulang bawa pahala ngaji, bawa pahala mencatat, bawa pahala dakwah. Apa dakwahnya tadi? Nge-share video tadi itu. Itu kalian sudah berdakwah namanya. Karena kalian sudah share video yang isinya ajakan pada kebaikan, ilmu Nabi, doanya Nabi, gitu. Sekarang ayatnya Allah kita baca di kajian. Supaya apa, Ustaz? Supaya setiap hurufnya nih. Coba ini ada berapa huruf? Kita ulang berkali-kali. Satu huruf dibaca, kata Nabi SAW 10 pahalanya. Oke? Dan yang kedua, terbiasa dengar bacaan bagus, nanti bacanya bisa ikut bagus. Oke? Oke. Kita lanjutkan. Yu'til hikha, ya pakai ha biasa. Yu'til hikmata man yasha. 1 2 3. Panjang. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Coba. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Ayat selanjutnya, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Itu ada waw setelah kathiran, semestinya ada waw di situ. Wama, ya coba cari ayat yang lain. Wama itu ada waw nggak setelah itu? Itu salah itu ayatnya. Ini di internet ya. Oh ada wawnya, ada wawnya. Oh ada tawa. Coba besarkan sebelah sana. Oh ada, ya. Wama yadzakkaru illa ulul albab. Coba 1 2 3. Coba lihat ini artinya, Masya Allah. Yu'til hikmata man yasha. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi tidak semua. Ada Bapak Ibu sekalian, kiai, ustadz, profesor dikasih ujian, padahal dia tahu ilmunya. Ketika dia tahu ilmunya, belum tentu dia punya hikmahnya. Karena tidak semua orang punya ilmu bisa ngambil hikmah. Tapi Masya Allah, Allah pilih yang bisa ambil hikmah sesuai maunya Allah. Bahkan kadang-kadang hikmah itu datang dari orang yang kita tidak sangka. Saya kasih kisah, subhanallah, kisah nyata.
Ini driver ojek online. Saya kena macet di Jakarta. Saya bilang sama driver saya di Jakarta, saya bilang, saya turun di sini ya, ambil titik di pom bensin itu, pesan dari sekarang, sehingga ketika kita selesai macet, saya naik ojek di situ, ojek online. Dia ambillah titik dan tempat saya ceramah di titik kedua. Turunlah saya, naiklah ojek online itu, terus naik pakai helm, jalan. Di jalan azan, saya kan mau kejar sholat maghrib di masjid itu, ceramah maghrib isya. Dan di Jakarta itu masya Allah, kalau sore jam pulang macet luar biasa, nggak bisa naik mobil, nggak ada gunanya. Maka saya naik ojek. Bayangkan azan, ojek online ini bilang begini, dia tidak tahu saya ustadz dan dia tidak tahu saya mau ceramah. Dia bilang, Pak, sudah azan. Di Maps ini masih 15 menit. Saya tidak mau ketinggalan jamaah. Bapak saya turunkan di sini. Ustadz ini dia ceramah. Oke? Saya diam-diam. Pak, sudah azan. Dia berhentikan motornya. Di Maps masih 15 menit. Karena waktu saya naik 30 menit memang ke tempat itu. Sudah habis waktu saya di macet itu. Seandainya tidak macet, sudah sampai saya. Jaraknya dekat. Tapi sayangnya macet. Jadi mobil tuh tidak gerak. Pak, yang kata ojek ini, Masya Allah, sudah azan. Di Maps masih 15 menit. Bapak saya turunkan di sini. Bapak tidak usah bayar saya, karena saya mau sholat berjamaah di masjid ini. Atau Bapak ikut sama saya sholat berjamaah. Oke? Dalam hati saya ini, ya Allah, diceramai saya. Tapi subhanallah, saya ngangguk-ngangguk dan saya terharu. Bapak, saya turunkan di sini gratis, tidak usah Bapak bayar. Langsung cancel saja aplikasinya. Tidak apa-apa Pak, Bapak kasih rating saya jelek, tidak apa-apa. Dia bilang memang begitu. Karena saya tahu Bapak pasti kecewa. Saya masih diam. Terus dia bilang lagi, tapi kalau Bapak mau ikut sholat, silakan Pak. Setelah sholat, salam, saya langsung antar Bapak. Saya bilang sama ini orang, saya mau ceramah di masjid itu. Dia kaget. Bapak Ustadz. Lalu saya bilang, memang tidak ada kelihatan wajah Ustadz. Ya saya lepas peci saya kan memang. Dan pakai gamis tetap. Saya mohon maaf Pak, saya tidak tahu. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Sholat dulu atau kejar ceramah? Saya bilang, kalau saya maunya, karena saya jamak, saya kejar ceramah. Karena sampai di sana, kita masih bisa sholat. Tapi demi Allah, kalau kamu kan tidak jamak, dan kamu mau sholat berjamaah, maka saya katakan kita pisah di sini. Kamu sholat, saya kejar di sana, karena saya bisa jamak. Oh baik Pak Ustadz, saya kasih keluar uang 500.000. Saya bilang, saya bahagia sekali sama kamu. Itu dia cancel aplikasi, dia cancel. Iya, dia bilang Pak Ustadz, sebagai bentuk tanggung jawab, ini belum saya kasih uang ini. Dia bilang, sebagai bentuk tanggung jawab Ustaz, saya yang tahankan teman saya. Jadi dia tidak pakai aplikasi, dia tahankan temannya. Iya. Baru uniknya, menariknya, saya tidak perlu bicara, dia yang bicara. Dia bilang begini sama temannya, dia tahan. Bang, lu mau nggak anterin Ustaz ke sana, ke masjid ini? Nggak usah pakai aplikasi. Kalau di aplikasi, gua lihat tadi 27.000. Saya aja yang ngasih 100.000. Kata orang ini, dari uang yang 500.000 saya kasih tadi itu, saya udah kasih dia 500. Dia jaga temannya, saya kasih 100.000. Temannya malu. Beneran lu bang, beneran. Ini 100.000. Saya lihat depan, padahal itu uang 500.000 loh. Saya udah kasih dia. Dia bilang, saya kasih 100.000. Saya belum bilang, padahal kan saya bisa bayar ojek yang selanjutnya ini. Coba bayangkan. Kadang-kadang hikmah itu ada di jalanan.
Hikmah itu kadang-kadang dari orang yang kita tidak anggap dia punya ilmu. Maka saya belajar betul kenapa Nabi Musa disuruh belajar sama Nabi Khidir. Nabi Musa paling banyak namanya dalam Quran, Nabi Khidir satu pun tidak ada namanya dalam Quran. Supaya kita belajar bahwa kalau mau hidup bahagia, belajarlah dari siapapun. Saya jadi paham kenapa Abu Hurairah diajar tentang baca ayat kursi sebelum tidur itu dari setan. Syaitan yang ajarkan dia, dan itu dibenarkan oleh Nabi. Ketika syaitan mau mencuri harta Baitul Malnya kaum muslimin, ditangkap satu kali dilepas karena mengaku orang miskin, ditangkap kedua kali dilepas, yang ketiga ketika mau ditangkap yang ketiga, Nabi sudah berpesan, itu orang akan datang lagi, tangkap dia, jangan lepas. Ketika sudah ditangkap, pencuri yang tadinya ini syaitan itu bilang apa? Saya ajari kamu satu doa, tapi lepas saya. Karena Abu Hurairah dia tahu suka ilmu, maka Abu Hurairah ini karena beneran suka ilmu, dia lepas. Dikasih ilmu apa? Kalau kamu mau tidur tidak diganggu oleh siapapun makhluk, baca ayat kursi, maka kamu tidak akan diganggu oleh makhluk apapun. Besoknya datanglah ke Abu Hurairah, ke Rasulullah. Rasulullah tanya sama Abu Hurairah, apa yang kamu lakukan sama orang yang mencuri tadi malam? Kata dia, mohon maaf ya Rasulullah, saya lepas dia, saya tangkap. Dan kenapa kamu lepas? Karena dia mengajari saya satu ilmu. Katanya, bacalah ayat kursi sebelum tidur, maka engkau tidak akan diganggu oleh makhluk apapun, syaitan, jin, dan seterusnya. Maka Rasulullah mengatakan, betul kata dia. Tapi Rasulullah tanya Abu Hurairah, atadri, engkau tahu nggak ya Abu Hurairah, siapa yang datang itu, yang 3 kali datang mencuri? Kata Abu Hurairah, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka syaitan, itulah syaitan, menyamar jadi pencuri. Jadi kalau kita baca ayat kursi sebelum tidur, ilmunya dari siapa? Maka jangan tidur sesuai baca ayat kursi, karena ini rumusnya dari setan sendiri. Makanya kenapa kalian biasanya kalau orang-orang tidur itu suka ketindisan, susah bangun tidur tidak enak perasaan. Kenapa? Karena lupa baca ayat kursi. Percaya sama saya, Ustadz panjang ngantuk mikirnya. Itulah ujiannya. Oke? Subhanallah. Dia cegat itu. Kita lanjut ke kisah Gojek tadi ya. Ini tolong di cut ini nanti videonya. Kisah Gojek ini potong, nanti saya share di IG saya. Karena saya juga baru ceritakan di sini. Dia cegat temannya, dia kasih 100.000. Makin terharu saya sama ini abang. Iya. Karena saya buru-buru, saya lupa minta nomornya. Saya sampai menyesal sekali. Kenapa saya tidak minta nomornya ini abang? Soleh sekali, masya Allah. Iya. Driver online, ojek online. Iya. Dia cegat, dia kasih 100.000. Terus saya bilang, bang gak usah bang, nanti saya bayar. Gak apa-apa Pak Ustadz, rezeki harus dibagi-bagi supaya bertambah. Dapat lagi saya hikmah sebelum naik lagi. Dia bilang rezeki harus dibagi-bagi supaya bertambah. Hampir saya keluar hadisnya. Saya bilang, saya hafal hadisnya Pak. Tapi tidak ada waktu. Saya sudah bubat, saya bilang saya harus kejar jadwal. Dalam saya bilang, ya Allah, dia ceramai saya, padahal saya tahu hadisnya, saya hafal ayatnya. Cuma dia bilang rezeki harus dibagi-bagi supaya bertambah. Padahal kalau mungkin kalian atau kalian akan bilang, loh nanti Pak Ustadz yang bayar, kan begitu. Dan saya siap bayar. Saya tidak pernah bilang nanti abang ambil dari uangnya ya, tidak. Dan dia lebihkan sendiri, masya Allah. Tadinya 27.000, dia kasih orang 100.000. Sebagaimana dia kaget atas rezeki yang Allah titip melalui saya 500.000, dia kasih kaget juga temannya, masya Allah. Jangan-jangan kagetnya rezeki yang saya kasih kaget dia dengan 500.000 itu karena amalan dia sebelumnya, masya Allah. Itulah hidup. Dihitung tidak bahagia, maka lupakan saja. Dapat bagi lupakan, dapat pakai lupakan. Yang terus dipikir, stres. Rezeki itu begitu aja nikmatinya.
pakai dengan kebaikan, ada lebihnya kasih orang, geser, ya, supaya tidak tercela kita, sebagaimana ayat Allah di surah Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah. Coba cek Al-Humazah, 2 ayat pertama, alladzi jama'a malan wa addada. Celakalah setiap pengumpat dan pencela. Siapa? Yang kedua ayatnya, alladzi jama'a malan wa addada, yang suka mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Yang paling stres itu, coba lihat ayat pertama. Hafal nggak Al-Humazah kalian? Hafal? Belum tentu tahu artinya kan? Coba ikut saya. Wailul likulli humazatin lumazah. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Maka Al-Humazah itu pengumpat. Siapa mereka? Lihat ayat 2-nya. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Coba ikut. Alladzi jama'a malan wa 'addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orang yang paling kasihan dalam hidupnya, lihat sini. Ya. Orang yang paling kasihan dalam hidupnya, yang sudah sedikit hartanya dia hitung-hitung lagi. Sudahlah sedikit, dia hitung. Masya Allah. Perhitungannya sama Allah membuat dia jadi miskin dalam dirinya. Orang pelit, semakin pelit, semakin pelit, semakin pelit, maka hidupnya tidak akan bahagia. Orang yang akan bahagia itu ketika dia berbagi, bagi lagi, dan percaya tidak ada pembagian yang kamu berikan kepada manusia kecuali Allah akan titip lagi. Logikanya sederhana, teman-teman, lihat sini. Logikanya sederhana. Kalau Allah titipkan kamu rezeki, dan Allah juga jamin rezeki yang lain, sama-sama ada rezekinya, dan kamu yang dititipkan rezeki kasih lagi kepada orang ini padahal dia juga sudah ada rezekinya, maka Allah yang di langit akan mengatakan, ini orang yang paling tepat aku berikan rezeki banyak, karena dia akan bagi kepada banyak orang. Tapi kalau sudah pelit, sedikit, Allah akan bilang, sedikit saja dia pelit, bagaimana kalau banyak? Baru dapat rezeki mau berbagi. Masya Allah. Hikmah bahkan kadang-kadang kita dapatkan di jalanan. Kembali pada ayat tadi, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah, yang tadi ayat Al-Baqarah 269, faqad utiya khairan katsira. Dan Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Dan siapa yang mendapatkan hikmah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Apa kebaikan yang sangat banyak itu? Ketenangan hati, rasa syukur di dalam jiwa, keluarga yang sakinah, anak-anak yang soleh, orang tua yang soleh. Coba lihat. Telah dialah Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang banyak. Coba lihat. Bukan satu kebaikan, padahal kebaikan itu kita dapat satu saja sudah bersyukur luar biasa. Ini kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang cerdas. Ulul albab. Turunkan sedikit. Nah, ulul albab. Apa arti ulul albab? Orang yang cerdas. Maka jadilah hamba Allah yang cerdas dengan apa? Banyak mengambil hikmah dalam hidup ini. Siapa yang diberi hikmah? Itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa dapatkan kecuali ulul albab. Sudah?
Baik. Dikecilkan Zul, coba fotokan ayat ini. Nah ini difoto. Yu'til hikmata may yasha. Setelah ini semuanya hafalkan ini ayat. Ini mujarrab. Kalau dapat ujian, baca ini ayat. Baca artinya, ulang 5 kali. Belum cukup, tambah 2 kali. Cukupkan 7 kali. Yang dapat ujian, coba baca ini ayat. Maka insya Allah setelah dia ulang-ulang ini ayat, hatinya jadi lapang. Dan baca terjemahannya. Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguh dia telah dianugerahi kebaikan yang sangat banyak. Tidak ada yang bisa mengingat seperti ini kecuali orang-orang yang cerdas. Diulang-ulang, difahami. Demi Allah, setelah itu paling pertama hati jadi lapang, menerima takdir. Tidak lama setelah itu, lihat banyak keajaiban yang Allah datangkan. Tiba-tiba ada kebaikan A, kebaikan B, kebaikan C datang karena engkau menerima takdirmu dengan penuh hikmah. Oke? Tentang hikmah. Ulang ini ayat. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Boleh video saya bacakan ayatnya. Nanti kalian putar-putar. Saya bacakan dengan tartil supaya kalian bisa ikuti nanti di rumah. Sudah? Oke, nanti video nanti bisa diulang-ulang sampai kalian hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yu'til hikmata man yasha' وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Sekali lagi saya ulang. Yu'til hikmata man yasha wa man الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Al-Baqarah 269. Rutinkan minimal 7 kali ketika dapat musibah, maka insya Allah hati jadi lapang. Musibahnya pelan-pelan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik, insya Allah. Oke? Sekarang musibah, kita bahas musibah. Musibah itu ada 2 ayat yang juga akan kita bahas. Iya. Ayat yang pertama yang sangat viral, yang sangat terkenal. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibah. Jadi musibah yang pertama itu diambil dari kata asaba yusibu. Iya. Sudah? Itu ada ayat di 156 Al-Baqarah. Ditampilkan 155 mulai dari 156 surah Al-Baqarah aja. Nah, orang-orang yang apabila ditimpa musibah ini, yang ayat ini adalah pilihan Allah, takdir dari Allah. Karena ayat sebelumnya menentukan tentang kepastian ujian. Coba angkat sedikit 155-nya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Dan kami pasti mengujimu dengan sedikit ketakutan.
wal ju', sedikit kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa. Apa artinya kekurangan jiwa? Ada yang sakit, ada yang meninggal. Lanjut, was samarat, kekurangan buah-buahan. Apa artinya? Makanan. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira untuk orang yang sabar. Basyiris sabirin, kecilkan sedikit. Basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira untuk orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang kalau ketimpa musibah, kalau dapat musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka mereka mengatakan sesungguhnya inna lillahi wa inna, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali, dan kita semua akan kembali pada Allah. Maka salah kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya dibaca untuk orang yang meninggal. Salah. Dahulu para salaf, orang-orang soleh terdahulu, hilang sendalnya, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada itu dia berpikir kayaknya salah sendal orang ini. Tidak ada. Karena dia bilang, sudah, jangankan sendal, nyawaku saja milik Allah. Tapi kalau kita sekarang hilang sendal, dicari, habis itu berfatwa sendiri. Apa fatwanya? Fatwa yang paling menyesatkan adalah dia bilang begini, mungkin salah pakai itu orang. Maka dia ambil, ketika dia mau pilih, dia bilang, sendalku tidak lebih jelek dari ini, tidak lebih bagus dari ini, tapi tinggal dua yang tersisa, daripada saya ambil yang jelek, yang bagus sekalian. Fatwa, saya kalau kehilangan sepatu, sendal, saya lebih baik tidak ambil apa-apa. Pulang jalan kaki. Saya katakan, orang yang ambil ini, yang saya paling kecewa, kalau hilang cuma satu. Misalnya, kalau hilang dua, saya selalu bilang, biar nih rezekinya itu orang, saya ikhlaskan. Mudah-mudahan dia pakai sholat karena hilangnya di masjid. Tapi kalau hilang satu, itu sakit sekali hatiku. Saya bilang, ya Allah, hilang satu, dicari tidak ada. Baru ada kanannya, hilang kirinya. Itu kecewa luar biasa. Maka teman-teman, kalau aneh seperti ini, jangan bawa pulang kanannya, tinggal saja. Daripada kau bawa pulang kanannya dan kau tidak punya kirinya, haram juga pakai itu. Karena Nabi SAW mengatakan tidak boleh menggunakan sepatu maupun sendal hanya sebelah, tidak boleh. Ada hadisnya. Daripada bawa pulang terus dicek-cek lagi di masjid, dia cari kirinya, pusing, stres. Ikhlaskan kanannya sambil doa, ya Allah, semoga besok ada yang temukan kirinya, dia dapat ambil nih. Jauh lebih baik dia pakai itu sendal, kita berpahala. Tapi jangan juga sengaja kasih hilang sendalnya. Tidak begitu juga. Kalau hilang musibah, berarti ini pilihan Allah. Masuk dalam ayat apa Ustaz? Ayat yang tadi, akan kekurangan harta. Diuji itu 155. Akan kami uji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Dan yang kelima, kekurangan makanan, buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira untuk orang sabar. Siapa yang mengatakan maka hilang sendal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan pada level paling sederhana, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita akan kembali pada Allah. Sesungguhnya kita milik Allah, dan sesungguhnya kita semua akan kembali pada Allah. Sudah. Nah, ada ayat yang sangat menarik. Asy-Syura ayat 30. Ini musibahnya datang karena dosa. Asy-Syura, Asy-Syura. Wa ma asabakum min musibah وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ, apa yang menimpa kalian dari musibah, فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ,
wa ya'fu 'an katsir. Apa yang menimpa kalian dari musibah? Karena dosa-dosa kalian. Yang kedua ini, maka bencana Sumatera, bencana Aceh, Palu dulu, ya. Lombok, bisa masuk yang pertama, bisa masuk yang kedua. Tapi yang Aceh sekarang ini besar sekali prediksi yang kedua. Karena itu kayu-kayu tiba-tiba ada nomornya semua. Bekas-bekas tanaman sawit, bekas-bekas orang gundul hutan. Sudah, Zul? Nih. Apa tadi? Yang mana? Ayat 30. Asy-Syura ayat 30. Nih. Wa ma asabakum min musibah. Apa yang menimpa kalian dari musibah? Fabima kasabat aydikum. Lihat. Surah apa ini? Asy-Syura, Syura. Bukan Asy-Syu'ara. Syura, Asy-Syura. Ya, ayat 30. Oke, kenapa saya suka tampilkan ayat? Supaya Bapak Ibu lihat langsung perkataan Allahnya di sini. Lihat, sudah? Ikut saya. Wa ma asabakum min musibah. 1, 2, 3. Fabima kasabat aydikum. Mana suaranya laki-laki ini? Saya akhwat yang mengaji nih. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Sudah? Wa ma asabakum min musibah. 1, 2, 3. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Tadi ayatnya yang pertama Al-Baqarah 156. Ini Asy-Syura ayat 30. Apa artinya? Coba lihat. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah, coba lihat ujungnya, Masya Allah. Dan Allah memaafkan banyak sekali kesalahanmu. Artinya, Allah kasih ingat kita, ini musibahmu karena kau bikin dosa. Tapi ingat, Allah itu Maha Pemaaf. Wa ya'fu 'an katsir. Maka orang yang paling menderita, catat sekarang. Tulis. Ini quote saya ini. Orang yang paling menderita, jangan dimatikan dulu. Ini quotes diambil dari ayat ini. Tulis. Orang yang paling menderita adalah orang yang ketika mendapat musibah dia menyalahkan Allah. Adalah orang yang paling menderita adalah orang yang ketika tertimpa musibah dia menyalahkan Allah. Padahal itu karena dosa-dosanya sendiri. Padahal itu disebabkan karena dosa-dosanya sendiri. Orang yang paling menderita adalah orang yang ketika tertimpa musibah dia menyalahkan Allah. Padahal itu musibah disebabkan oleh dosanya sendiri. Dia tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah nyaman. Hidupnya sengsara. Percaya sama saya. Karena yang dia selalu salahkan Allah tidak adil. Engkau tidak adil ya Allah. Engkau nggak adil ya Allah. Masa dia seperti ini, saya seperti ini. Wah, itu menderita hidupnya. Nggak ada ujungnya. Sudah? Nah. Maka bisa kita bedakan. Mana musibah karena betul-betul Allah pilih kita untuk diuji. Melihat keimanan kita.
melihat sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah, dan mana musibah yang baru-baru buat dosa. Sudah? Saya kasih kisah nyata. Lihat sini semua. Dosa yang paling kontan, perhatikan ini. Dosa yang paling kontan dibayar, paling cepat langsung diazab. Perhatikan. Semua dosa yang pakai kata durhaka. Satu, durhaka pada orang tua. Dua, durhaka pada suami. Tiga, durhaka pada guru. Itu cepat sekali biasanya. Saya mulai dari nomor 3. Ibu-ibu jangan tanya, Ustadz mana durhaka pada istri? Babnya beda, Bu. Kalau suami menyakiti istri bukan durhaka, zalim. Iya. Itu bahaya lagi, lain lagi sifatnya. Kalau dari bawah ke atas durhaka. Kalau dari atas ke bawah zalim. Bisa dibedakan? Nah, sebaliknya juga kezaliman itu bertingkat-tingkat. Jadi kalau ini menganiaya ini zalim, ini menganiaya ini zalim, cepat juga dibalas. Jadi kita buat 2 level saja supaya adil. Durhaka pada guru, durhaka pada orang tua. Durhaka pada suami dulu, baru durhaka pada orang tua. Maka kebalikannya, zalim pada murid, zalim pada istri dan anak, zalim kepada orang tua, zalim pada anak. Jadi pasangkan saja. Oke? Saya kasih kisah nyata ini. Subhanallah. Di Sudan ada syekh kami bercerita begini. Ada seorang murid belajar, dan belajarnya di sana itu suruh hafal. Suatu ketika murid ini disuruh untuk membacakan hafalannya, dan murid ini memang tidak menghafal. Maka dia tidak hafal, tidak mungkin dia hafal karena dia memang tidak menghafal. Maka apa yang terjadi? Guru ini menyuruh murid ini untuk menghafal di luar kelas. Subhanallah, karena marah sama gurunya, tadinya disuruh menghafal di luar kelas, karena marah sama gurunya, dia pulang. Dalam keadaan marah, emosi, dia jelek-jelekkan gurunya. Ini guru apa? Dia kata-katai. Dikatai dalam hati, mengumpat, gak ada orang dengar. Tapi Allah Maha mendengar. Di perjalanan ditabrak motor. Bukan motor sih, mobil. Ditabrak mobil. Masya Allah. Orang yang paling pertama menjenguknya, bahkan sebelum orang tuanya, gurunya itu. Bahkan gurunya tidak pulang sampai orang tuanya datang. Bapak Ibu sekalian, percaya sama saya, guru itu sumber keberkahan. Dia yang mengenalkan kita kepada Rabb kita, kepada Allah. Maka jangan pernah gibahi guru, jangan pernah sakiti guru. Percaya sama saya, langsung kau dapat. Saya paling takut saya kalau mau bicara guru saya, nggak bisa saya. Nggak ada satupun guru saya pernah saya gibahi. Ya Allah. Tapi anak-anak sekarang, Masya Allah, gurunya jadi bahan ketawa, gurunya bagi bahan cerita. Na'udzubillah. Jauh dari ilmu agama. Padahal yang mengenalkan Rabb-nya gurunya, yang mengajarkan ayat gurunya. Maka biasanya orang yang durhaka sama gurunya, cepat dia dapat itu adabnya. Karena guru itu seperti orang tua. Dosen di kampus, kalau kalian gak suka dosennya, jangan hina dosennya, karena ambil saja ilmunya. Karena dia guru, dia ajari kita ilmu. Guru sekolah, guru SD, guru SMP, guru SMA, Masya Allah. Jangan pernah hina, jangan pernah kata-katai, jangan pernah. Keberkahan. Suami, ada seorang istri, cerita nyata, datang ke saya. Kebetulan
tetangga saya. Suaminya sudah 5 hari tidak pulang ke rumah. Masih satu kompleks dengan saya. Terus dia cerita, Ustaz, saya hubungi dia tidak aktif. Saya cari teman-temannya, dia tidak aktif. Saya bilang, apa salah tak, Bu? Dia katakan, Ustaz, sebenarnya ini permasalahan sederhana. Apa masalahnya? Suami saya itu, Ustaz, kalau ada masalahnya di kantor, dia tidak pernah cerita sama saya. Sampai saya tahu itu masalah, lalu saya interogasi dia di rumah. Saya bilang, apa itu masalahnya, Bu? Ternyata suaminya, subhanallah, sudah 3 hari di kantornya. Sudah 3 hari, Bapak Ibu sekalian. Itu selalu lembur, pulang jam 9 malam. Makanya istri itu bertanya, apa? Ternyata ini suaminya, dia tidak tahu dulu. Iya. Katanya banyak tugas dari atasannya. Sampai jam 9 malam. 3 hari ini suaminya tidak pulang-pulang. Dia kerjakan semua tugasnya. Sampai istrinya marah. Kenapa kamu tidak pulang-pulang? Tugas apa sampai jam 9 malam? Wah, macam-macam nih pemikirannya. Ternyata suaminya ini lagi mengerjakan tugas teman kantornya, samping kantornya, yang pulang ke kampungnya karena meninggal ibunya. Bayangkan. Makanya ada istilah laki-laki tidak berbicara. Susah menjelaskan, karena memang pola pikir laki-laki dengan pola pikir perempuan susah ketemu. Kalau dijelaskan, nanti pola pikirnya istrinya bilang apa? Kenapakah kamu harus berkorban? Emangnya dia siapa? Saya ini istrimu. Dia tidak rasa bagaimana duduk berdampingan 10 tahun di kantor yang sama. Tanyakan pada laki-laki yang hari-hari bekerja. Misalkan, saya tanya sama kalian laki-laki, kalau ada teman kantor kalian 10 tahun sama kalian, ibunya meninggal di Medan, dia harus pulang kampung, dan tugas dia harus selesai. Kata bosnya, kamu tidak boleh pulang kecuali tugasmu selesai, dan ibunya meninggal. Kamu siap nggak kerjakan tugas dia? Walaupun kau tidak ambil gajinya, mau? Tanya. Gara-gara itu kabur suaminya. Ternyata suaminya dan istrinya tidak tahu bahwa kenapa dia kabur. Karena dia masih mau menyelesaikan. Karena hari pertama pulang jam 9 sudah dimarah-marahi, dan ini suaminya tahu masih ada 2 hari dia harus selesaikan. Maka dia kabur. Dia matikan HP. Dia kabur. Sampai sudah 5 hari dia tidak pulang-pulang ke rumah. Ini istrinya datang. Dia bilang, Ustaz, apakah saya salah menegur dia kalau dia pulang? Dia bilang, apakah dia kerja? Dia katakan ada lembur tugas penting sekali. Saya juga tidak tahu. Maka Masya Allah, saya cari tahu. Itu istrinya sudah heran. Dia bilang, kemana ini suami saya? Kenapa barusannya saya marahi 1 kali dia kabur? Biasanya tiap hari saya marahi dia tidak pernah kabur. Dan ingat ya, saya kasih ciri-cirinya laki-laki. Kalau saya laki-laki, biasanya laki-laki itu paling tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kalau sudah terlibat istri di dalamnya. Biasanya dia itu, waduh, tadi udah mau fokus, tiba-tiba istrinya marah-marah, tidak bisa fokus. Ini curhat. Saya sampaikan. Baik, biarkan mereka konsentrasi dengan pekerjaannya. Subhanallah, hari kelima, ya, sudah 5 hari tidak pulang, istri datang ke saya. Dia tidak tahu, dan dia bilang, Ustaz, saya akan minta maaf sama suami saya kalau memang saya salah. Tapi kayaknya dia selingkuh, Ustaz. Bayangkan. Masih dia tuduh. Saya juga kan tidak tahu, apa masalahnya? Subhanallah. Dia bilang, kayaknya dia selingkuh, Ustaz. Dia sudah menemukan di kantornya begini. Saya bilang, tenang dulu, Bu, kita tidak boleh suudzon. Saya cari tahu dulu ya. Bapak Ibu sekalian, 5 hari 5 malam ini ibu tidak makan sampai jatuh sakit sehingga dia beranikan datang ke saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Diujilah dia ini. Langsung dikasih sakit sama Allah. Maka saya datangi kantornya ini suaminya. Saya tidak usah sebut nama kantornya ya. Ini off the record. Saya datangi kantor suaminya dan ketemu suaminya di dalam situ. Ternyata di ruangan yang berbeda. Dan suaminya sudah kondisikan sama teman-temannya, kalau ada istri saya cari, jangan kasih tahu saya bilang di sini. Karena ternyata satu kantor itu sudah tahu bahwa suaminya
sedang mengerjakan tugas temannya, yang teman kantor ini lagi pulang ke Medan untuk kerja, untuk lihat orang tuanya, ibunya yang meninggal. Dahsyat sekali. Itu betul-betul definisi laki-laki tidak bicara. Tapi zolim salah nggak Ustaz? Bingung juga menyalahkannya. Tapi Masya Allah, pengorbanan ini mahal. Dia rela berkorban, dicari sama istrinya, tidak ketemu anaknya. Bahkan saya tanya, di mana Ki? Saya ambil penginapan dekat sini Ustaz, untuk selesaikan ini Ustaz, tugasnya. Tidak bisa kalau di rumah saya kerja begini, tidak selesai Ustaz. Saya mau lembur sampai jam berapapun tidak akan selesai. Masya Allah. Dikasih sakit langsung. Saya pas kasih ketemu suami istri. Setelah selesai tugasnya ini temannya, saya kasih ketemu suami istri. Saya langsung bilang, Bu, cium tangan duluan. Saya tidak mau Ustaz, apa salah saya? Bayangkan. Saya bilang, cium tangan dia dulu, saya akan jelaskan. Saya tidak mau Ustaz, saya harus tahu salahku dulu. Coba lihat itu perempuan ya. Makanya ada itu konten itu viral. Dia bilang, ini anaknya, orang Manado kalau saya tidak salah. Bapak kalau mau minta maaf, mama kalau minta maaf. Dia bilang anaknya, bapak kalau mau minta maaf, saya minta maaf nak. Kalau mama mau bicara, mau minta maaf, dia katakan, ini salah bapak, tidak tahu kenapa bapak begini, kamu juga ikut salah. Wah, dia semua dikatakan, baru dibawa, saya minta maaf. Ada itu konten, saya tidak tahu siapa yang bikin, lucu aja. Nah, sama kalau bapak katanya kau kasih duit, Pak minta duit, kata bapak, ini nak. Kalau mamanya, ya, Mak minta duit, dia bilang, kenapa itu uangmu cepat sekali habis? Dari mana kau pakai? Wah, itu udah kata adanya itu. Dia kala-kala pertanyaannya malaikat mungkar nakir. Subhanallah. Nah, ini konten aja ibu-ibu ya. Ya. Nggak semua ibu-ibu begitu dasar. Tapi subhanallah, saya lihat tuh, ibu minta maaf aja duluan, nanti saya jelaskan. Ya, saya minta maaf. Akhirnya dia minta maaf, dia cium tangan suaminya. Bu, tahu Bu, kenapa suami Anda? Wah, dia saya ceritalah. Ini suaminya begini. Ini temannya meninggal mamanya dari Medan. Begini. Langsung dia peluk suaminya. Saya bilang, Bu, Masya Allah, saya sakit Ustaz, tidak bisa makan. Kenapa? Saya pikirkan suami saya selingkuh. Saya tanya teman-temannya. Padahal itu teman-teman yang ditanya semua, dia tahu. Tapi dia tidak mau kasih tahu. Karena sudah janji dengan suaminya ini. Masya Allah. Ya. Habis waktu cerita ini, permasalahannya apa yang ketiga tadi? Sama orang tua. Wah, kalau orang tua saya sudah rasakan, mungkin banyak yang sudah rasakan. Jangankan bilang kita tolak saja sedikit, mama kita tidak enak perasaan, wah ada saja saya lihat. Pasti kalian juga sudah rasakan. Jangan pernah kecewakan orang tua. Musibah paling cepat datang kalau durhaka ini dikerjakan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, maka kalau ketemulah hikmah dengan musibah karena pilihan Allah, perhatikan, hikmah ketemu musibah karena pilihan Allah. Artinya kita lagi taat-taatnya, lagi rajin sholat, lagi baik-baik saja, terus dapat musibah, dapat ujian, dapat cobaan, padahal kita tidak bikin dosa. Maka percayalah, itu cara Allah mengangkat derajat kita untuk lebih tinggi. Ada hal yang disiapkan Allah di balik musibah itu. Hikmah besar yang kita akan syukuri di lain waktu. Makanya seperti yang tadi, yu'til hikmata may yasha. Allah pilih hikmah itu siapa yang dia pilih. Wa may yu'tal hikmah, dan siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Maka dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Maka jangan pernah melewatkan diri untuk hikmah itu. Ketika dapat musibah, ambil hikmahnya. Lain cerita, perhatikan, kalau musibahnya karena dosa, seperti tadi. Kalau karena dosa, maka hikmah tidak akan pernah bisa diambil sebelum ditobatkan dosa itu. Dan apa saja yang kamu rasa itu dosa, itulah itu yang mendatangkan musibahnya. Misal, menghardik anak yatim, baru selesai dengan anak yatim ini dia tidak berikan kebaikan, dia tidak sapa dengan baik, tiba-tiba langsung diazab Allah, dosa. Jelas, musibahnya karena dosa. Maka tidak akan ada hikmah
di balik musibah karena dosa, kecuali ditaubatkan dulu dosanya. Sebagaimana ayat dalam surah Asy-Syura tadi ayat 30, apa yang menimpa kalian dari musibah karena dosa-dosa yang dikerjakan oleh tangan-tangan kalian. Dan Allah memaafkan banyak sekali di antara kalian. Maka cara mengecek musibah, apakah dia karena dosa ataukah dia karena Allah pilih dan Allah takdirkan untuk mengangkat derajat. Lihat dirimu, apa yang kamu lakukan dalam 1 bulan terakhir, seminggu terakhir, 3 hari terakhir, hari ini cek. Ustaz, tidak ada hari ini, tapi bulan ini ada. Bisa jadi karena bulan ini. Ustaz, bulan ini nggak ada karena tahun ini. Ustaz, tahun ini nggak ada, tapi saya 3 tahun yang lalu pernah lakukan. Maka saya diuji sekarang dengan dosa itu, dengan ujian itu. Dan biasanya, perhatikan teman-teman, biasanya ujian seseorang itu sesuai dengan dosanya. Ujian seseorang biasanya ya, saya tidak bilang semuanya, biasanya sesuai dengan dosanya. Ada orang tua 2 orang datang sama saya. Dia keluhkan anaknya. Dia bilang, Ustaz, kenapa anak saya ini susah sekali diatur? Pertanyaan pertama saya, dulu bagaimana kalian waktu masih kecil? Taat sama orang tua atau juga susah diatur? Bapaknya dulu, saya susah diatur, Ustaz. Ibunya, saya susah diatur. Saya bilang, Alhamdulillah. Iya. Buah tidak jauh dari pohonnya. Saya bilang, pantas anaknya susah diatur karena dulu kalian ketika jadi anak susah diatur. Maka Allah kasih ujian ini atas kesalahan puluhan tahun yang lalu, saya bilang. Maka sabar, hadapi anak, sabarin. Kenapa? Karena kalian dulu juga begitu, mungkin juga orang tua kalian datang juga mungkin ke Ustadz, tanya dan kasih tahu, Ustadz, kenapa anak saya susah diatur? Oke? 2, ujian bisa datang karena dosa orang yang ada di sekitar kita. 1, dosa kita. 2, ujian datang karena dosa orang di sekitar kita. Maka contoh, perhatikan sekalian. Seorang ayah punya anak perempuan. Anak perempuannya dibiarkan jalan dengan pacarnya, dijemput malam minggu, tiap malam minggu misalkan dijemput, boncengan, tidak pakai jilbab, diizinkan oleh ayahnya. Musibah datang, apa? Anaknya hamil di luar nikah. Maka ujian itu datang karena seorang ayah yang tidak tegas sama anak perempuannya. Walaupun anak perempuan kita marah-marah karena kita tidak izinkan dia keluar rumah, jauh lebih baik daripada kita izinkan dia keluar rumah dan musibah datang. Maka musibah yang pertama karena dosa sendiri, musibah yang kedua karena dosa orang yang ada di sekitar kita. Sudah? Musibah yang terakhir datang karena lingkungan kita. Apa lingkungannya, Ustaz? Dia berteman dengan pemain khamar, pemain yang judi online. Kemudian dia berteman dengan orang yang suka minum khamar. Ustaz, saya tidak minum, dia yang minum. Tapi kamu teman, dia bukan pelaku, tapi karena dia berteman dengan pelaku dosa, dia ikut kena musibah. Itu ada ayatnya di Al-A'raf. Ya, tapi kalau kita jelaskan waktu kita nggak cukup. Ya, intinya ada ayatnya. Jadi kalau Anda, hadisnya juga ada. Kata Nabi, bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Walaupun kau tidak memiliki parfumnya, tidak membeli parfumnya, tidak membeli minyak wanginya, kamu akan ikut wangi. Dan jangan berteman dengan orang yang rusak, pemahat besi. Kalau tadi penjual minyak wangi untuk orang baiknya, pemahat besi untuk orang jahatnya. Kenapa? Karena walaupun kamu tidak beli besinya, kamu akan terkena percikan apinya. Coba kalau ada orang lagi las besi, ada yang berani mendekat? Nah, kalau berani mendekat pasti kena apinya. Maka teman-teman, 3 ini hindari. Dosa pribadi, dosa orang sekitar kita. Makanya seorang ibu kasih tahu, nasihati anaknya, istri kasih nasihat suaminya, suami nasihati istrinya, saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, supaya tidak ada dalam keluarga kita yang bikin dosa. Karena satu pelaku dosa dalam keluarga, maka satu keluarga bisa kena. Ayatnya tadi Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibah. Nah, Ustaz, penawar terbaik
Amalan terbaik untuk mengangkat musibah, catat 5. Amalan terbaik, saya tutup dengan ini. Amalan terbaik, amal soleh terbaik, kalau sudah kena musibah, baik musibah yang dipilihkan Allah karena takdir kita, ataupun musibah karena dosa-dosa kita, Ustaz. Maka apa yang paling harus banyak dilakukan? Nomor 1, tulis baik-baik, memperbanyak istighfar dan taubat. Musibah diangkat karena orang-orang sadar akan musibah itu. Maka kalau dia banyak istighfar, banyak taubat, maka akan diangkat musibahnya. Perbanyak istighfar. Nabi mengatakan, saya beristighfar pada Allah minimal 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa... Kalau dosa besar, perhatikan, semua dosa besar, berzina, khamar, judi, membunuh, na'udzubillah, durhaka sama orang tua, dosa ini butuh ditaubatkan. Maka sholat taubat 2 rakaat khusus. Maka amalan yang pertama kalau mau terhindar segera diangkat musibah, paling pertama adalah istighfar dan taubat. 2, catat. Selanjutnya meminta maaf kepada yang kita zalimi. Istighfar, taubat, hablum minallahnya, kepada Allahnya. Minta maaf kepada manusianya. Karena sia-sia rasanya kalau kita minta ampun pada Allah, memohon ampunan dengan beristighfar, lalu kita lupa minta maaf sama orang yang kita sakiti. Sudah? Istighfar dan taubat, meminta maaf kepada yang kita sakiti. Ingat-ingat, siapa yang kita sakiti minta maaf. Jangan ragu. Falyafu, ayatnya dalam Al-Quran, falyafu, hendaklah mereka saling memaafkan, saling meminta maaf. Kemudian yang ketiga, ini juga Masya Allah, sedekah. Bersedekahlah untuk musibah. Saya mengajak teman-teman, kita bersedekah untuk Sumatera. Ini Kak Akram, mana Kak Akram tadi? Ini mau berangkat ke Aceh. Kita mau kirim ke Akram. Ada beberapa, Masya Allah, dari pedagang pasar, di Pasar Butung Kak Akram, Pasar Butung, sedekah baju, Masya Allah. Tapi paling bagus sedekahnya itu dalam bentuk uang, supaya nanti dibelikan di Medan atau di sana. Ada kirisnya, bisa ditampilkan. Yang Sumatera mana, teman-teman? Zul, mana yang Sumatera? Ada, tampilkan. Ini dikiris, atau ini boleh, dibagikan. Dari depan sini Kalim. Untuk ikhwannya dan akhwatnya. Ini kalau ada yang uang cash, boleh. Ini semua hasil celengan hari ini semuanya untuk Sumatera. Karena kita sekarang sudah terkumpul 20 jutaan. 20 jutaan sekian untuk saudara-saudara di Sumatera. Mudah-mudahan bisa cukup sampai 50 juta. Tolong dibagikan. Ini untuk ditaruh saja kali, biar dia digeser saja. Ini untuk Sumatera. Taruh di depan sebagian. Saya sambil lanjut kajiannya. Digeserkan. Nah, ininya. Semuanya menyumbang berapapun, dan niatkan untuk supaya Allah angkat musibah, Allah angkat ujiannya, Allah selesaikan masalahnya. Diniatkan ikhwas sekalian. Ada ayatnya dalam Al-Quran tadi, wa ma asabakum min musibah. Bisa jadi apa yang menimpa kita dari musibah karena keadaan kita, dosa-dosa kita. Maka niatkan sedekah untuk menghilangkan musibah. Ada hadis Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah seseorang dari bala, musibah. Apalagi yang kita tolong ini saudara-saudara kita yang Masya Allah membutuhkan bantuan di sana. Sampai hari ini belum selesai-selesai masalah-masalah mereka di Aceh, khususnya di Tamiang. Makanya Kak Akram nanti kita utus langsung dulu ke titik-titik yang paling rawan dan membutuhkan bantuan, tenaga, harta, dan seterusnya. Yang keempat, sambil catat, sambil sedekah, sambil catat. Nanti digeser celengannya. Nomor 4, nanti sama ada kirisnya sudah, tampilkan kirisnya. Nomor 4, teman-teman, yang paling cepat amal soleh menghilangkan musibah, itu namanya sholat tahajud dan witir. Bangun sholat malam, minta sama Allah diangkat musibahnya. Sepertiga malam terakhir, terkhusus di waktu sepertiga malam terakhir. Tulis di situ, sepertiga malam terakhir.
tahajud, sholat malam, minta di sana, ya Allah angkat musibah saya, sakit, ya, ada yang dioperasi, ada hajat, ada keinginan yang belum diselesaikan, minta sama Allah. Sudah? Sholat malam. Karena di sepertiga malam terakhir itu ada Allah di langit dunia yang mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyah. Ada enggak yang berdoa, saya jawab doanya. Maka orang-orang yang lagi dapat musibah, bangun tahajud, minta di waktu tahajud. Khususnya sepertiga malam terakhir. Ustaz, jam berapa itu Ustaz? Hitung saja, Isya jam berapa, subuh jam berapa, lalu bagi 3. Isya jam 8, subuh jam 4 misalkan. Hitung berapa jam, anggap 9 jam, bagi 3. Maka 3 jam sebelum jam 4, mulai jam 1 jam A. Itulah sepertiga malam terakhir. Sholat di waktu itu. Tidak percaya, malam ini buktikan. Demi Allah ada hadisnya. Di hadis Bukhari, siapa yang berdoa, ada Allah di langit dunia mengatakan, ada nggak yang berdoa? Saya jawab doanya. Nah ini teman-teman, yang tadi mau sedekah. Yang terakhir, catat dulu, yang terakhir, nomor 5. Ini amalan untuk mengangkat musibah. Sederhana, ringan. Tapi Masya Allah, berefek, berdampak. Cepat sekali amalan ini. Datangi anak yatim. Beri santunan, berapapun. Lalu minta didoakan. Saya sudah sering rasakan. Sudah susah ini, waduh ini berat ini ujian saya. Saya cari panti asuhan, saya temui anak yatimnya, saya panggil 2 orang khusus, saya kasih tas 100.000 ya. Saya bilang, nak doakan Ustaz. 100.000, 200.000 modal. Doakan Ustaz, nak ada hajatnya Ustaz begini. Ustaz ini lagi tunggu visa, hajinya jamaah Ustaz. Berapa Ustaz? Ada 18 orang nak. Tolong doakan, begini. Keluar itu visa. Hari terakhir keluar. Itu doanya anak yatim. Makanya Nabi mengangkat tangannya begini, lalu mengatakan, saya dan pengasuh anak yatim seperti ini dekatnya di surga, antara jari telunjuk dan jari tengah. Jangan remehkan anak yatim. Nabi kita yatim. Nabi Muhammad yatim. Sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal yatima fala taqhar, wa amma as-sa'ila fala tanhar. Anak yatim jangan pernah dihardik, jangan pernah diremehkan. Sudah? Baik teman-teman, Masya Allah. Saya kira itu hikmah di balik musibah. Ya, hikmahnya sudah diambil pelajarannya, musibahnya sudah diambil pelajarannya. Mudah-mudahan kita setelah ini kalau dapat ujian, amalannya saya sudah kasih 5, tinggal diamalkan. Boleh dibuktikan, 5 amalan ini kerjakan. Percaya sama saya, kurang dari 1 minggu, insya Allah selesai musibah. Diangkat, dimudahkan oleh Allah. Nah ini teman-teman, donasi kita, saya juga mau foto. Oke. Sosialisasi tanggal 25. Boleh. Kita ada acara tanggal 25. Saya umroh tanggal 27, maka tanggal 25 saya ada kajian bagus banget tentang istiqamah dalam kebaikan. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya, tapi ini kita bikin di ballroom lebih serius. Ya, seperti ini seriusnya. Jadi kita akan belajar baik-baik bagaimana tips-tips kiat-kiat istiqamah di saat dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana istiqamah di saat itu? Tapi ini berbayar 35.000 tiketnya untuk masuk. Infak untuk bayar ballroomnya, bukan kasih saya ya. Alhamdulillah saya ada rezeki saya dari yang lain banyak. Ini untuk bayar sewa gedungnya. Jadi kita betul-betul. Nah, ada alhamdulillah kita dapat tadi pagi saya ketemu pimpinan BSI, beliau bayarkan 500 orang. Iya, gratis yang mau. Syaratnya gampang. Buka rekening di BSI. Jadi kalau belum punya Bank BSI, buka rekening. Ustaz, kalau saya sudah punya Bank BSI, terus saya mau gratis, gampang. Dia bilang cari saja satu temannya yang mau buka. Dan itu buka tidak ada admin, tidak ada biayanya. Gratis. Jadi dia cuma setorkan uang, dapat rekening, dapat ATM. Boleh di lokasi, boleh dalam hari-hari ini sampai tanggal 25 nanti. Mudah-mudahan banyak yang hadir insyaallah. Iya. Di Menara Bosowa, Ratu Langi. Menara Bosowa lantai berapa gitu? Saya lupa. Lantai 7. Di ballroomnya Menara Bosowa lantai 7 insyaallah. Kita ketemu di sana. Ya, hari Kamis. Pas libur, sore ya, habis sholat asar kayak gini,
nanti lanjut sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah baru pulang. Mudah-mudahan Allah ridha dengan kita. Kita berdoa pada Allah, khususnya juga untuk saudara-saudara kita di Sumatera, insya Allah, khususnya di Aceh, di Padang, di Medan sebahagian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ansur ikhwanana, Allahumma aghith ikhwanana fi Sumatra, Allahumma aghithhum fi Aceh, Allahumma aghithhum fi Padang, Allahumma aghithhum fi Sumatra al-Janubiyah, Sumatra al-Shamaliyah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Nas'aluka ya Allah an tughithahum ya Allah bi ghawthik, an tu'inahum bi 'aunik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum fi Gazzah, Allahumma ansurhum fi Sudan, Allahumma ansurhum fi kulli makan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selesaikanlah masalah semua yang hadir hari ini yang punya masalahnya ya Allah. Selesaikanlah dengan kekuatanmu, kekuasaanmu ya Allah. Selesaikanlah hajat-hajatnya semua yang punya hajat yang hadir hari ini ya Allah. Selesaikanlah musibah-musibah mereka dengan kenikmatan-kenikmatan ya Allah. Gantilah dengan kenikmatan yang lebih baik ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.